Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani Adiningrat. Nomor induk mahasiswa 1011911, kelas 2A program studi D3 Keperawatan dari Stikes BTH Tasikmalaya. Di sini saya akan menerangkan algoritma triase metode START. Selamat menyaksikan. Apa itu triase? Triase adalah proses pengelompokan penderita sakit atau cedera pada kejadian massal. Triase berasal dari bahasa Prancis yang berarti mengambil, memilih, atau menyaring. Triase memegang peranan penting dalam pengaturan darurat melalui pengelompokan dan memprioritaskan pasien secara efisien sesuai dengan tampilan medis pasien. Tujuan triase yaitu menolong korban sebanyak mungkin agar mendapatkan kesempatan terbesar untuk tetap hidup, mengidentifikasi pasien yang membutuhkan tindakan resusitasi segera, menetapkan pasien ke area perawatan untuk memprioritaskan dalam perawatan dan untuk memulai tindakan diagnostik atau terapi. Metode triase START atau Simple Triage and Rapid Treatment tetap mengutamakan atau berdasarkan prinsip ABC. Perlu diingat bahwa saat melakukan triase, jangan melakukan terapi atau tindakan. Orang yang melakukan triase hanya memberikan tanda berupa kartu berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam ke setiap korban. Saya akan menjelaskan bagian triase metode STAR. Jika pasien bisa jalan sendiri, beri label berwarna hijau. Lalu lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Jika tidak bisa jalan sendiri, cek napas spontannya. Jika cek napas spontannya negatif, lakukan untuk membuka jalan nafas, dan jika jalan nafasnya normal, berikan label berwarna merah, dan jika napasnya berhenti, beri label berwarna hitam. Jika cek napas spontannya positif, lanjutkan untuk melakukan frekuensi napas. Jika lebih dari 30, beri label berwarna merah, dan jika kurang dari 30, lakukan cek perfusinya. Jika denyut radial tidak ada dan pengisian kapilernya lebih dari 2 detik, beri label berwarna merah. Jika radialnya ada dan dan pengisian kapilernya kurang dari 2 detik, lakukan pengecekan GCS. Jika tidak mematuhi perintah, beri label berwarna merah. Jika mematuhi perintah, beri label berwarna kuning. Ada 4 kategori prioritas atau label warna pada triase, yaitu prioritas 1 berwarna merah untuk korban dengan kondisi kritis, diantaranya airway dan breathing, perdarahan yang tidak terkontrol, cedera leher atau kepala, luka terbuka di perut, hipo atau hipotermia, dan luka bakar berat. Selanjutnya ada prioritas kedua, yaitu berwarna kuning untuk kondisi yang mendesak, diantaranya luka bakar tanpa ada masalah jalan napas, rasa sakit yang amat sakit di beberapa bagian tubuh, ada bengkak dan perubahan bentuk terutama pada anggota ekstremitas, dan cedera punggung. Selanjutnya ada prioritas ketiga, yaitu berwarna hijau untuk korban yang tidak mengalami cedera serius, memerlukan perawatan sedikit, dan dapat menunggu perawatan tanpa bertambah parah, seperti rasa sakit ringan, luka bakar ringan, dan bengkak. Dan yang terakhir ada prioritas 0, yaitu berwarna hitam, untuk diberikan pada korban yang sudah meninggal. Pelaksanaan triase dilakukan dengan memberikan tanda sesuai dengan warna prioritas. Tanda triase dapat bervariasi, mulai dari suatu kartu khusus sampai hanya suatu ikatan dengan bahan yang warnanya sesuai dengan prioritasnya. Jangan mengganti tanda triase yang sudah ditentukan. Bila keadaan penderita berubah sebelum memperoleh perawatan, maka label lama jangan dilepas tetapi diberi tanda, waktu, dan pasang yang baru. Pelaksanaan triase metode STAR. Untuk memudahkan pelaksanaan triase, maka dapat dilakukan suatu pemeriksaan sebagai berikut. 1.
Kumpulkan semua penderita yang dapat berjalan sendiri ke area yang telah ditentukan dan beri mereka label berwarna hijau. 2. Setelah itu, alihkan kepada penderita yang tersisa. Yang ketiga, pernapasan. Di dalam pernapasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bila pernapasan lebih dari 30 kali per menit, beri mereka label berwarna merah. Selanjutnya, bila penderita tidak bernapas, maka upayakan membuka jalan napas dan bersihkan jalan napas hanya dengan 1 kali. Bila pernapasan spontan mulai, maka beri label berwarna merah. Bila tidak, beri berwarna hitam. Selanjutnya, bila pernapasan kurang dari 30 kali per menit, nilai waktu pengisian kapiler. 4. Waktu pengisian kapiler dibagi menjadi 3, yaitu lebih dari 2 detik berarti kurang baik. Berilah label berwarna merah. Hentikan perdarahan besar bila ada. Selanjutnya, bila kurang dari 2 detik, maka nilai status mentalnya kurang. Lalu, bila penerangan kurang, maka periksalah nadi radial penderita. Bila tidak ada, berarti tekanan darah penderita sudah rendah dan perfusi jaringan sudah menurun. 5. Pemeriksaan status mental dibagi menjadi 3, yaitu pemeriksaan untuk mengikuti perintah-perintah sederhana. Selanjutnya, bila penderita tidak mampu mengikuti suatu perintah sederhana, maka berilah label berwarna merah. Selanjutnya, bila mampu, beri berwarna kuning. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.